Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ketemu lagi dengan pembelajaran nilai mutlak matematika wajib kelas 10. Sebelum mempelajari konsep nilai mutlak, tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami yang pertama, melalui proses mencari informasi, menanya, dan diskusi dengan mengerjakan lembar kerja bersama didik tentang konsep nilai mutlak, siswa dapat mendeskripsikan nilai mutlak. Jadi kalian mampu mendeskripsikan apa itu nilai mutlak. Yang kedua, harapannya melalui proses mencari informasi, menanya, diskusi dengan mengerjakan lembar kerja bersama didik atau nanti tugas tentang konsep nilai mutlak, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai mutlak. Masalah kontekstual berarti aplikasi nilai mutlak, konsep nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalian dapat mengaplikasikan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita akan mempelajari tentang konsep nilai mutlak. Sebelum kalian mendapatkan konsep nilai mutlak, ada beberapa ilustrasi yang Bapak akan jelaskan. Yang pertama adalah tentang ekstrakurikuler pramuka. Pernah mendengar? Itu ada hubungannya dengan nilai mutlak, yaitu tentang garis berbaris. Misalkan ada sebuah regu, ada pasukan yang diperintahkan komandannya untuk bergerak 4 langkah ke depan. Langsung yang kedua disuruh bergerak 3 langkah ke belakang. Artinya 4 langkah ke depan, regu tersebut, pasukan tersebut maju sebanyak 4 langkah ke depan. Sedangkan kalau 3 langkah ke belakang, pasukan tersebut bergerak sejauh 3 langkah ke belakang. Besar pergerakan langkah pasukan tersebut merupakan nilai mutlak. Tidak ditentukan arahnya. Contoh, maju 4 langkah, berarti mutlak 4 langkah dari posisi diam, dan mundur 3 langkah, berarti 3 langkah dari posisi diam. Dalam hal ini yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Oke, untuk ilustrasi yang kedua, seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan dari posisi diam. Si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang, dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Ilustrasi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Kita definisikan lompat ke depan adalah searah sumbu X positif. Dengan demikian, lompat ke belakang adalah searah sumbu X yang negatif. Yang pertama, pada posisi dia diam, dia melompat ke depan sejauh 2 satuan. Selanjutnya, setelah dia posisi di sini, dia melompat lagi ke belakang. Lompat ke belakang sejauh 3 langkah, 1, 2, 3, maka posisinya di sini. Selanjutnya 2 langkah ke depan, 1, 2, 2, posisi di sini. Langsung ke belakang lagi 1 langkah, ke belakang lagi 1 langkah, dan akhirnya pada posisi yang kelima ini adalah posisi terakhir dia berada. Maka pada posisi ini kita lihat ini adalah posisinya adalah di -1 ke belakang, maka dia posisi awal 0, posisi akhir di -1. Jika kita dapat melihat pergerakan anak di posisi awal tadi, posisi awal 0, posisi akhir di -1, hanya 1 langkah ke belakang. Artinya X, misalkan ini adalah X, tambah 2, ditambah -3, ditambah 2, ditambah -1, ditambah -1. Maka posisinya dari posisi awal tadi dia diam hanya -1. Tetapi banyak langkah yang dijalani si anak merupakan konsep nilai mutlak. Banyak langkah, saya ulangi, banyak langkah dari si anak yang dijalani itu adalah konsep nilainya. Kita hanya menghitung banyak langkahnya, bukan arahnya, sehingga banyak langkahnya nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak -3 ditambah nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak -1 ditambah
nilai mutlak min 1 sama dengan nilai mutlak 2, 2, nilai mutlak min 3 itu adalah nilainya adalah 3 positif nanti nilainya. Maka hasilnya 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 itu hasilnya 9. Jadi ada 9 langkah. Sehingga ini kita dapatkan ilustrasinya, contoh kesimpulan dari 1 dan 2 tadi. Secara geometris nilai mutlak ada suatu bilangan, jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Dengan demikian, tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Bisa dilihat, ini bagiannya nilai mutlak 3, dia bergerak ke kanan sejauh 3 satuan. Kalau dia min 3, dia bergerak ke kiri sejauh 3 satuan. Itu ya. Lanjut untuk selanjutnya definisi nilai mutlak. Misalkan X bilangan real, dibaca nilai mutlak itu X didefinisikan nilai mutlak X bernilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Bernilai min X jika X-nya kurang dari 0. Dari definisi di samping ini kita dapat menarik dalam bahasa kita sehari-hari, nilai mutlak itu adalah nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, berarti angka itu sendiri. Misal, nilai mutlak 2, berarti bilangan itu sendiri 2. Nilai mutlak 0, berarti bilangan itu sendiri 0. Nilai mutlak 3, berarti bilangan itu sendiri 3. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Misal, nilai mutlak warga mutlak min 1 itu adalah lawannya, berarti nilainya adalah 1. Nilai mutlak min 2 itu adalah lawannya adalah 2. Maka nilai dari nilai mutlak tidak akan mendapatkan nilai yang negatif. Demikian penjelasan Bapak tentang konsep nilai mutlak. Kalian bisa melanjutkan ke pelatihannya dan diskusi tentang ini latihannya bisa dibaca, nanti kita diskusikan di grup dan kita lanjutkan diskusinya di grup. Ini adalah penjelasan video tentang konsep nilai mutlak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.